La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sifatus Safwah oleh Ibnul Jauzi dan Masyarikul Aswaq oleh Ibnu Nuhas dikisahkan seorang salih yang bernama Abu Qudamah Asy-Syahmi. Abu Qudamah adalah seorang yang hatinya dipenuhi kecintaan akan jihad fisabilillah. Tak pernah ia mendengar akan jihad fisabilillah atau adanya perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, kecuali ia selalu ambil bagian bertempur di pihak kaum muslimin. Suatu ketika saat ia sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, ada sekelompok orang yang menghampirinya seraya berkata, "Wahai Abu Qudamah, Anda adalah orang yang gemar berjihad di jalan Allah. Maka ceritakanlah peristiwa paling ajaib yang pernah kau alami dalam berjihad." "Baiklah, aku akan menceritakannya bagi kalian," kata Abu Qudamah. "Suatu ketika aku berangkat bersama beberapa sahabatku untuk memerangi kaum salibis di pos penjagaan dekat perbatasan. Dalam perjalanan itu, aku melalui kota Roka, yakni sebuah kota di Irak dekat sungai Efrat. Di sana aku membeli seekor unta yang akan kugunakan untuk membawa persenjataanku. Di samping itu, aku mengajak warga kota lewat masjid-masjid untuk ikut serta dalam jihad dan berinfak fisabilillah. Menjelang malam harinya, ada orang yang mengetuk pintu. Tatkala kubukakan, ternyata ada seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan gaunnya. "Apa yang Anda inginkan?" tanyaku kepadanya. "Andakah yang bernama Abu Qudamah?" katanya balik bertanya. "Benar," jawabku. "Andakah yang hari ini mengumpulkan dana untuk membantu jihad di perbatasan?" tanyanya kembali. "Ya, benar," jawabku. Maka wanita itu menyerahkan secari kertas dan sebuah bungkusan terikat, kemudian berpaling sambil menangis. Pada kertas itu tertulis, "Anda mengajak kami untuk ikut berjihad, namun aku tak sanggup untuk itu. Maka kupotong 2 buah kuncir kesayanganku agar Anda jadikan sebagai tali kuda Anda. Kuharap bila Allah melihatnya pada kuda Anda dalam jihad, Dia mengampuni dosaku karenanya." Demi Allah, aku kagum atas semangat dan kegigihan wanita itu untuk ikut berjihad. Demikian pula dengan kerinduannya untuk mendapat ampunan Allah dan surganya, kata Abu Qudamah. Keesokan harinya, aku bersama sahabatku beranjak meninggalkan Roka. Tatkala kami tiba di benteng Maslamah bin Abdul Malik, tiba-tiba dari belakang ada seorang penunggang kuda yang memanggil-manggil. "Hai Abu Qudamah, Abu Qudamah, tunggulah sebentar, semoga Allah merahmatimu," teriak orang itu. "Kalian berangkat saja duluan, biar aku yang mencari tahu tentang orang ini," perintahku pada para sahabatku. Ketika aku hendak menyapanya, orang itu mendahuluiku dan mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang mengizinkanku untuk ikut bersamamu, dan engkau tidak menolak keikutsertaanku. Apa yang kau inginkan?" tanyaku kepadanya. Ia menjawab, "Aku ingin ikut bersamamu memerangi orang-orang kafir." "Perlihatkan wajahmu, aku ingin lihat. Kalau engkau memang cukup dewasa dan wajib berjihad, akan aku terima. Namun jika masih kecil dan tidak wajib berjihad, terpaksa aku tolak," kataku kepadanya. Ketika ia menyikap wajahnya, tampak olehku wajah yang putih bersinar bak bulan purnama. Ternyata ia masih muda belia dan umurnya baru 17 tahun. Aku bertanya, "Wahai anakku, apakah kamu memiliki ayah?" Ia menjawab, "Ayah terbunuh di tangan kaum salibis, dan aku ingin ikut bersamamu untuk memerangi orang-orang yang membunuh ayahku." Aku kembali bertanya, "Bagaimana dengan ibumu? Masih hidupkah dia?" "Ya," jawabnya. "Kembalilah ke ibumu dan rawatlah ia baik-baik, karena surga ada di bawah telapak kakinya," pintaku kepadanya. Ia bertanya, "Kau tak kenal ibuku?" "Tidak," jawabku. Ia berkata, "Ibuku ialah pemilik titipan itu." "Titipan yang mana?" tanyaku keheranan. "Dialah yang menitipkan tali kuda itu," jawabnya. Dengan keheranan, aku kembali bertanya, "Tali kuda yang mana?" "Subhanallah, alangkah pelupanya Anda ini. Tidak ingatkah Anda dengan wanita yang tadi malam yang menyerahkan seutas tali kuda dan bingkisan? Dialah ibuku.
dia menyuruhku untuk berjihad bersamamu dan mengambil sumpah dariku supaya aku tidak kembali lagi. Ibuku berkata, "Wahai anakku, jika kamu telah berhadapan dengan musuh, janganlah kamu melarikan diri. Persembahkanlah jiwamu untuk Allah. Mintalah kedudukan di sisinya, dan mintalah agar engkau ditempatkan bersama ayah dan paman-pamanmu di surga. Jika Allah mengeruniamu mati syahid, maka mintalah syafaat bagiku." Kemudian ibu memelukku, lalu menengadahkan kepalanya ke langit seraya berkata, "Ya Allah, ya Ilahi, inilah putraku, buah hatiku dan belahan jiwaku. Ku persembahkan ia untukmu, maka dekatkanlah ia dengan ayahnya." "Aku benar-benar takjub dengan anak ini," kata Abu Qudamah. Lalu anak itu pun segera menyela. "Karenanya, kumohon atas nama Allah, janganlah engkau halangiku untuk berjihad bersamamu. Insya Allah, akulah Asyahid putra Asyahid. Aku telah hafal Al-Quran. Aku juga pandai menunggang kuda dan memanah. Maka janganlah meremehkanku hanya karena usiaku yang masih belia," kata anak itu memelas. Setelah mendengar uraiannya, aku tak kuasa melarangnya, maka kusertakanlah ia bersamaku. Demi Allah, ternyata tak pernah kulihat orang yang lebih cekatan darinya. Ketika pasukan bergerak, dialah yang tercepat. Ketika kami singgah untuk beristirahat, dialah yang paling sibuk mengurus kami, sedang lisannya tak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Kemudian kami pun singgah di suatu tempat dekat pos perbatasan. Saat itu matahari hampir tenggelam dan kami dalam keadaan berpuasa. Maka ketika kami hendak menyiapkan hidangan untuk berbuka dan makan malam, anak kecil itu bersumpah atas nama Allah bahwa ialah yang akan menyiapkannya. Tentu saja kami melarangnya karena ia baru saja kelelahan selama perjalanan panjang tadi. Akan tetapi anak kecil itu bersikeras untuk menyiapkan hidangan bagi kami. Lama kami beristirahat di suatu tempat. Kami katakan kepadanya, "Menjauhlah sedikit agar asap kayu bakar tidak mengganggu kami." Maka anak kecil itu pun mengambil tempat yang agak jauh dari kami untuk memasak. Akan tetapi anak kecil itu tak kunjung tiba. Mereka merasa bahwa ia agak terlambat menyiapkan hidangan untuk mereka. "Hei Abu Qudamah, temuilah anak kecil itu. Ia sudah terlalu lama untuk memasak. Ada apa dengannya? Pinta seseorang kepadaku." Lalu aku bergegas menemuinya, maka kudapati anak kecil itu telah menyalakan api unggun dan memasak sesuatu di atasnya. Tapi karena terlalu lelah, ia pun tertidur sambil menyandarkan kepalanya pada sebuah batu. Melihat kondisi yang seperti itu, sungguh demi Allah, aku tak sampai hati untuk mengganggu tidurnya. Namun aku juga tak mungkin kembali kepada mereka dengan tangan hampa, karena sampai sekarang kami belum menyantap apapun. Akhirnya kuputuskan untuk menyiapkan makanan itu sendiri. Aku pun mulai meramu masakannya, dan sembari menyiapkan masakan, sesekali aku melirik anak kecil itu. Suatu ketika terlihat olehku anak itu tersenyum. Lalu perlahan senyumnya makin melebar, dan mulailah ia tertawa kegirangan. Aku merasa takjub melihat tingkahnya tadi. Kemudian ia tersentak dari mimpinya dan terbangun. Ketika melihatku menyiapkan masakan sendirian, ia nampak gugup dan buru-buru mengatakan, "Paman, maafkan aku. Nampaknya aku terlambat menyiapkan makanan bagi kalian." Aku menjawab, "Ah, tidak, kamu tidak terlambat. Tinggalkan saja masakan ini, biar aku yang menyiapkannya. Aku adalah pelayan kalian selama berjihad," kata anak kecil itu. "Tidak," sahutku. "Demi Allah, kau tak kuizinkan menyiapkan apa-apa bagi kami sampai kau ceritakan kepadaku apa yang membuatmu tertawa sewaktu tidur tadi. Keadaanmu sungguh mengherankan," lanjutku. Anak kecil itu berkata, "Paman, itu sekedar mimpi yang kulihat sewaktu tidur." "Mimpi apa yang kau lihat?" tanyaku kepadanya. "Sudahlah paman, tak usah bertanya tentangnya. Ini adalah masalah pribadi antara aku dengan Allah," sahut anak kecil itu. Aku berkata, "Kumohon atas nama Allah agar kamu menceritakannya." "Paman, dalam mimpi tadi aku melihat seakan aku berada di surga. Kudapati surga itu dalam segala keindahan dan keanggunannya, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sembari aku jalan-jalan di dalamnya dengan terkagum-kagum, tiba-tiba tampaklah olehku sebuah istana megah yang berkilauan. Dindingnya dari emas dan perak.
dan terasnya dari mutiara dan batu permata, dan gerbangnya dari emas. Di teras itu ada tirai-tirai yang terjuntai, lalu perlahan tirai itu tersingkap. Dan tampaklah gadis-gadis belia dan cantik jelita, wajah mereka bersinar bak rembulan. Kutatap wajah-wajah cantik itu dengan penuh kekaguman, sungguh kecantikan yang luar biasa. Lalu muncullah seorang gadis lain yang lebih cantik dari mereka. Dengan telunjuknya, ia memberi isyarat kepada gadis yang ada di sampingnya seraya mengatakan, "Inilah calon suami Al-Mardiyah." "Ya, dialah calon suaminya." "Benar, dialah orangnya." Aku tak paham siapa itu Al-Mardiyah, maka aku bertanya kepadanya, "Kamukah Al-Mardiyah?" "Aku hanyalah satu di antara dayang-dayang Al-Mardiyah." "Anda ingin bertemu dengan Al-Mardiyah?" tanya gadis itu. "Kemarilah, masuklah ke sini, semoga Allah merahmatimu," kata gadis itu. Ternyata di dalamnya ada seorang gadis belia dengan wajah bersinar laksana surya. Kalaulah Allah tidak memantapkan hati dan penglihatanku, niscaya butalah mataku dan hilanglah akalku, karena tak kuasa menatap kecantikannya. Tatkala ia menatapku, ia menyambutku seraya berkata, "Selamat datang wahai wali Allah dan kekasihnya. Aku diciptakan untukmu, dan engkau adalah milikku." Mendengar suara merdu itu, aku berusaha mendekatinya dan menyentuhnya. Namun sebelum tanganku sampai kepadanya, ia berkata, "Wahai kekasihku dan tambatan hatiku, semoga Allah menjauhkanmu dari segala kekejian. Urusanmu di dunia masih tersisa sedikit. Insya Allah besok kita bertemu selepas asar." Aku pun tersenyum dan senang mendengarnya. Abu Qudamah melanjutkan, "Usai mendengar cerita indah dari anak kecil tadi, aku berkata kepadanya, Insya Allah mimpimu merupakan pertanda baik." Lalu kami pun menyantap hidangan tadi bersama-sama, kemudian meneruskan perjalanan kami menuju pos perbatasan. Setibanya di pos perbatasan, kami menurunkan semua muatan dan bermalam di sana. Keesokan harinya setelah menunaikan sholat fajar, kami bergerak ke medan pertempuran. Sang komandan bangkit untuk mengatur barisan. Ia membaca permulaan surat Al-Anfal. Ia mengingatkan kami akan besarnya pahala jihad dan mati syahid, sembari terus mengobarkan semangat kaum muslimin. Abu Qudamah mengisahkan, "Tatkala ku perhatikan orang-orang di sekitarku, kudapati masing-masing dari mereka mengumpulkan sanak kerabatnya di sekitarnya. Adapun anak itu, ia tak punya ayah yang memanggilnya, atau paman yang mengajaknya, dan tidak pula saudara yang mendampinginya. Aku pun terus mengikuti dan memperhatikan gerak-geriknya. Lalu tampaklah olehku bahwa ia berada di barisan terdepan. Maka segeralah ku kejar dia, ku sibak barisan demi barisan hingga sampai kepadanya. Kemudian aku berkata, 'Wahai anakku, adakah engkau memiliki pengalaman berperang?' 'Tidak pernah, ini justru pertempuranku yang pertama kali melawan orang kafir,' jawab si anak itu. 'Wahai anakku, sesungguhnya perkara ini tak segampang yang kau bayangkan. Ini adalah peperangan. Sebuah pertumpahan darah di tengah gerincingnya pedang, ringkikan kuda, dan hujan panah. Wahai anakku, sebaiknya engkau ambil posisi di belakang saja. Jika kita menang, kau pun ikut menang. Namun jika kita kalah, kau tak jadi korban yang pertama,' pintaku kepadanya. Kemudian ia bertanya, 'Paman, apa engkau menginginkanku jadi penghuni neraka?' Na'udzubillah, sungguh bukan begitu. Kita semua tidak berada di medan jihad seperti ini, kecuali karena lari dari neraka dan memburu surga." Lalu anak itu berkata lagi, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya itu." Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. "Adakah paman menginginkan aku berpaling membelakangi mereka sehingga tempat kembaliku adalah neraka?" tanya si anak itu. Aku pun heran dengan kegigihan dan sikapnya yang memegang teguh ayat tersebut. Kemudian aku berusaha menjelaskan, "Wahai anakku,
ayat itu maksudnya bukan seperti yang kau katakan. Namun tetap saja ia bersikeras tak mau pindah ke belakang. Aku pun menarik tangannya secara paksa, membawa ke akhir barisan. Namun ia justru menarik lengannya kembali seakan melepaskan diri dari genggamanku. Lalu perang pun dimulai dan aku terhalang oleh pasukan berkuda darinya. Dalam kancah pertempuran itu terdengarlah derap kaki kuda, diiringi gemerincing pedang dan hujan panah. Lalu mulailah kepala-kepala berjatuhan satu persatu. Bau anyir darah tercium di mana-mana. Tangan dan kaki bergelimpangan, dan tubuh-tubuh tak bernyawa tergeletak bersimbah darah. Demi Allah, perang itu telah menyibukkan tiap orang akan dirinya sendiri dan melalaikan orang lain. Sabetan dan kilatan pedang di atas kepala yang tak henti-hentinya menjadikan suhu memuncak, seakan-akan ada tungku tanur yang menyala di atas kami. Perang pun kian memuncak. Kedua pasukan bertempur habis-habisan hingga matahari tergelincir dan masuk waktu zuhur. Ketika itulah Allah berkenan menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin, dan pasukan salib lari tunggang langgang. Setelah mereka terpukul mundur, aku berkumpul bersama beberapa orang sahabatku untuk menunaikan sholat zuhur. Selepas sholat, mulailah masing-masing dari kita mencari sanak keluarganya di antara para korban. Sedangkan pejuang kecil itu, maka tak seorang pun yang mencarinya atau menanyakan kabarnya. Maka aku katakan dalam hati, aku harus mencarinya dan menyelidiki keadaannya. Barangkali ia terbunuh, terluka, atau jatuh dalam tawanan musuh. Aku pun mulai mencarinya di tengah para korban. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, kalau-kalau ia terlihat olehku. Di saat itulah aku mendengar ada suara lirih di belakangku yang mengatakan, "Saudara-saudara, tolong panggilkan Abu Qudamah. Panggilkan Abu Qudamah kemari." Aku menoleh ke arah suara tadi. Ternyata tubuh itu ialah tubuh anak tersebut. Dan ternyata puluhan tombak telah menusuk tubuhnya. Ia tergeletak seorang diri di tengah padang pasir. Maka aku segera bersimpu di hadapannya dan berteriak sekuat tenagaku, "Akulah Abu Qudamah, aku ada di sampingmu. Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkanku hingga aku dapat berwasiat kepadamu. Maka dengarlah baik-baik wasiatku ini," kata si anak itu. Abu Qudamah mengatakan, "Sungguh demi Allah, aku tak kuasa menahan tangisku. Aku teringat akan segala kebaikannya, sekaligus sedih akan ibunya yang tinggal di Roqah. Tahun lalu ia dikejutkan dengan kematian suami dan saudara-saudaranya, lalu sekarang dikejutkan dengan kematian anaknya. Aku menyingsingkan sebagian kainku, lalu mengusap darah yang menutupi wajah polos itu. Ketika ia merasakan sentuhanku, ia berkata, 'Paman, usaplah darah dengan pakaianku, dan jangan kau usap dengan pakaianmu.' Demi Allah, aku tak kuasa menahan tangisku dan tak tahu harus berbuat apa." Sesaat kemudian, anak itu berkata dengan suara lirih, "Paman, berjanjilah bahwa sepeninggalanku nanti kau akan kembali ke Roqah dan memberi kabar gembira bagi ibuku bahwa Allah telah menerima hadiahnya dan bahwa anaknya telah gugur di jalan Allah dalam keadaan maju dan pantang mundur. Sampaikan pula padanya, jika Allah menakdirkanku sebagai syuhada, akan kusampaikan salamnya untuk ayahku di surga. Paman, aku khawatir kalau nanti ibu tak mempercayai ucapanku. Maka ambillah pakaianku yang berlumuran darah ini. Karena bila ibu melihatnya, ia akan yakin bahwa aku telah terbunuh. Dan insya Allah kami akan bertemu kembali di surganya. Paman, setibanya engkau di rumahku, akan kau dapati seorang gadis kecil berumur 9 tahun. Ia adalah saudariku. Tak pernah aku masuk rumah kecuali ia sambut dengan keceriaan, dan tak pernah aku pergi kecuali diiringi isak tangis dan kesedihannya. Ia sedemikian kaget ketika mendengar kematian ayah tahun lalu, dan sekarang ia akan kaget mendengar kematianku. Ketika melihatku mengenakan pakaian safar, ia berkata dengan berat hati, 'Kak, jangan kau tinggalkan kami lama-lama. Segeralah engkau pulang. Paman, jika engkau bertemu dengannya, maka hiburlah hatinya dengan kata-kata yang manis. Katakan kepadanya bahwa kakakmu mengatakan, Allah lah yang akan menggantikanku mengurusmu.' Abu Qudamah melanjutkan,
Kemudian anak itu berusaha menguatkan dirinya, namun nafas mulai sesak dan bicaranya tak jelas. Ia berusaha kedua kalinya untuk menguatkan dirinya, akan tetapi anak itu mulai sekarat, dahinya berkeringat, nafasnya tersengal-sengal, dan kemudian wafat di pangkuanku. Abu Qudamah berkata, maka kulepaslah pakaiannya yang berlumuran darah, lalu kuletakkan dalam sebuah kantong. Kemudian jasadnya pun kami kebumikan bersama dengan para syuhada lainnya. Usai mengebumikannya, keinginan terbesarku ialah segera kembali ke Rokkah dan menyampaikan pesannya kepada ibunya. Maka aku pun kembali ke Rokkah. Aku tak tahu siapa nama ibunya dan di mana rumah mereka. Tatkala aku menyusuri jalan-jalan di Rokkah, tampak olehku sebuah rumah. Di depan rumah itu ada gadis kecil berumur 9 tahun yang berdiri menunggu kedatangan seseorang. Ia melihat-lihat setiap orang yang berlalu di depannya. Tiap kali melihat orang yang baru datang dari bepergian, ia bertanya, "Paman, Anda datang dari mana?" "Aku datang dari jihad." "Kalau begitu kakakku ada bersamamu?" tanya gadis itu. "Aku tak kenal, siapa kakakmu?" kata lelaki itu sambil berlalu. Lalu lewatlah orang kedua dan ia bertanya, "Paman, Anda datang dari mana?" "Aku datang dari jihad," jawab orang tersebut. "Kakakku ada bersamamu?" tanya gadis itu. "Aku tak kenal siapa kakakmu," jawabnya sambil berlalu. Lalu lewatlah orang ketiga, keempat, dan demikian seterusnya. Lalu setelah putus asa menanyakan saudaranya, gadis itu menangis sambil tertunduk dan berkata, "Mengapa mereka semua kembali, tapi kakakku tak kunjung kembali?" Melihat ia seperti itu, aku pun datang menghampirinya. Ketika ia melihat bekas-bekas safar padaku dan kantong yang kubawa, ia bertanya, "Paman, Anda datang dari mana?" "Aku datang dari jihad," jawabku. "Kalau begitu kakakku ada bersamamu?" tanya gadis itu. "Di manakah ibumu?" tanyaku kepadanya. "Ibu ada di dalam rumah," jawab gadis itu. "Sampaikan kepadanya agar ia keluar menemuiku," perintahku kepadanya. Maka keluarlah sang ibu dan bertanya kepadaku, "Wahai Abu Qudamah, engkau datang hendak berbelasungkawa atau memberi kabar gembira?" Maka aku pun bertanya, "Semoga Allah merahmatimu. Jelaskanlah kepadaku, apa yang kau maksud dengan belasungkawa dan kabar gembira itu? Jika kau hendak mengatakan bahwa anakku telah gugur di jalan Allah dalam keadaan maju dan pantang mundur, berarti engkau datang membawa kabar gembira untukku, karena Allah telah menerima hadiahku yang telah kusiapkan untuknya sejak 17 tahun silam. Namun jika engkau hendak mengatakan bahwa anakku kembali dengan selamat dan membawa ganimah, berarti engkau datang untuk berbelasungkawa kepadaku, karena Allah belum berkenan menerima hadiah yang kupersembahkan untuknya," jelas perempuan itu. Maka aku berkata, "Kalau begitu, aku datang membawa kabar gembira untukmu. Sesungguhnya, anakmu telah terbunuh fisabilillah dalam keadaan maju dan pantang mundur." Maka kukeluarkanlah isi kantong tersebut, kutunjukkan kepadanya pakaian putranya yang berlumuran darah. "Bukankah ini adalah pakaiannya? Dan ini surbannya. Lalu ini gamisnya yang kau kenakan pada anakmu sewaktu berangkat berjihad," kataku kepadanya. "Allahu Akbar," teriak si ibu. Adapun gadis kecil tadi, ia justru berteriak histeris lalu jatuh terkulai tak sadarkan diri. Tak lama kemudian ia mulai merintih. Sang ibu merasa cemas. Ia bergegas masuk ke dalam mengambil air untuk putrinya. Sedang aku duduk di samping kepalanya mengguyurkan air kepadanya. Demi Allah, ia tak sedang merintih. Ia tak sedang memanggil-manggil kakaknya. Akan tetapi ia sedang sekarat. Nafasnya semakin berat, dadanya kembang kempis. Lalu perlahan rintihannya terhenti. Ya, gadis itu telah tiada. Setelah putrinya tiada, ia mendekapkannya lalu membawanya ke dalam rumah dan menutup pintu di hadapanku. Namun sayup-sayup terdengar suara dari dalam. "Ya Allah, aku telah merelakan kepergian suamiku, saudaraku, dan anakku di jalan-Mu. Ya Allah, kuharap Engkau meridaiku dan mengumpulkanku bersama mereka di surga-Mu." Abu Qudamah berkata,
Maka ku ketuk pintu rumahnya dengan harapan ia membukakan. Aku ingin memberinya sejumlah uang atau menceritakan kepada orang-orang tentang kesabarannya hingga kisahnya menjadi teladan. Akan tetapi, sungguh ia tak membukakanku maupun menjawab seruanku. Sungguh demi Allah, tak pernah ku alami kejadian yang lebih menakjubkan daripada ini, kata Abu Qudamah mengakhiri kisahnya. Lihatlah bagaimana si ibu mengorbankan segala yang ia miliki demi menggapai kebahagiaan ukhrawi. Ia perintahkan anaknya untuk berjihad fisabilillah, untuk menegakkan agama Allah dan demi meraih keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.